Mengapa lagu Malaysia masih menggunakan bahasa Indonesia? Walaupun tidak semua, kalau dihitung jumlahnya sangat banyak. Hal ini lagu dipengaruhi negaraku banyak sekali ya band-band dari Indonesia membuat konser ke Malaysia, sama ada secara band ataupun secara individu ya. Mereka datang membuat konser dan pasti akan banyak peminat-peminat dari Malaysia menyukai konsep yang dibawa. Ni 5 lagu Indonesia yang famous masa zaman aku SMA ataupun sekolah menengah. Dulu dengar hanya sekadar lagu, kini dengar penuh perasaan. Pertama, guys, pernah dengar musisi Malaysia pakai bahasa Indonesia di lirik lagu mereka? Ini tanda soal. Tren ini nggak cuma sekali dua kali ya. Semakin kesini semakin banyak musisi Malaysia yang menyisipkan unsur bahasa Indonesia dalam karya mereka. Apa alasannya? Apa alasannya guys? Kenapa orang Malaysia makin suka sama musisi Indonesia? Kalian harus tahu ini, jadi dengaran sampai habis. Kita semak video ini. Mengapa lagu Malaysia masih menggunakan bahasa Indonesia? Walaupun tidak semua, kalau dihitung jumlahnya sangat banyak. Hal ini dipengaruhi karena mereka paham arti dari bahasa Indonesia. Mereka membuat lagu Malaysia ada bahasa Indonesianya, agar orang Indonesia dan Malaysia sama-sama bisa menikmati lagunya. Lagi pula, ini juga alasan bisnis, untuk memperluas area penghasilan mereka, sehingga bisa mengepakkan karir mereka di dua negara sekaligus atau bahkan lebih, seperti negara tambahan lainnya Singapura dan Brunei Darussalam. Alasan lainnya adalah karena sama-sama rumpun Melayu. Alasan ini pun menjadi masuk akal. Aku nanya gini, kok penyanyi Malaysia itu, kalau misalkan lagi nyanyi, pelafalannya, kemudian lirik lagu yang digunakannya, itu kok seperti bahasa Indonesia, tapi giliran mereka ngomong biasa, bercakap macam biasa, barulah mereka menggunakan dialek atau logat yang khas gitu, kayak bahasa Upin Ipin gitu. Jadi kalau misalkan mereka lagi nyanyi itu, apa ya apa, bukan apa, siapa ya siapa, bukan siapa gitu. Tapi lagi ngomong biasa, pakai logat intonasinya itu lagi gitu. Kok bisa kayak gitu? Nah kemudian ada salah satu temen aku yang menjawab pertanyaan itu, menjelaskan ke aku, kayak ngasih paham lah ke aku. Dan aku masih ingat, kurang lebih jawaban dia itu seperti ini. Kebanyakan penyanyi Malaysia dalam bernyanyi, dalam membuat sebuah lagu, mereka akan menggunakan kosakata dalam liriknya itu adalah kosakata Melayu baku atau bahasa Melayu formal gitu ya, rasmi. Nah, termasuk dalam pelafalan, cara penyebutan kosakatanya dalam bernyanyi itu akan menggunakan cara pelafalan bahasa formal juga gitu, bahasa Melayu formal gitu. Jadi mereka akan bedakan bagaimana cara mereka bercakap kayak biasa ngomong dengan bernyanyi, itu kan beda. Jadi itu tuh tujuannya untuk memperindah lagu itu sendiri agar enak didengar katanya, agar sedap didengar gitu. Nah ya sama aja kan dengan lagu-lagu yang ada di Indonesia pun kayak gitu. Memang ada sih lagu yang liriknya itu cara pelafalannya itu dengan bahasa Indonesia sehari-hari, tapi kan kebanyakan lagu di Indonesia yang bergenre pop gitu atau enggak band atau apapun kan lagunya itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau akan terkesan sastra gitu, sedikit sastra gitu, penyebutannya kan akan penyebutan yang baik dan benar juga dalam bahasa Indonesia. Seperti itulah yang terjadi di lagu Malaysia juga yang genrenya itu pop. Kayak gitu. Nah jadi ketika aku menyikapi salah satu komentar netizen Indonesia yang mengatakan yang dia cuman tahu ngedengar lirik lagunya itu familiar dengan bahasa Indonesia, lantas dia menyangka gitu tuh dari Indonesia padahal dari Malaysia gitu. Terus dia bilang penyanyi Malaysia kok malah pakai bahasa Indonesia kalau nyanyi gitu. Berarti mereka kenapa nggak pakai bahasa Melayu aja gitu. Itu kurang tepat. Kalau misalkan dia tahu tentang jawaban dari teman aku yang barusan, atau enggak dia langsung tanya ke orang Malaysianya kenapa bisa seperti itu, pasti dia akan lebih memahami lagi. Enggak gitu, itu tuh tetap yang digunakan dalam lagu-lagunya itu masih menggunakan bahasa Melayu. Cuman kan bahasa apapun itu pasti kan ada bahasa pasarnya, bahasa sehari-harinya, ada bahasa formalnya. Itu termasuk bahasa Melayu juga sama gitu. Ada kosakata bakunya, ada bahasa formalnya. Terus aku mau bahas sedikit tentang kenapa ya akan terjadi di kalangan masyarakat Indonesia yang secara umum, yang secara awam, itu tuh kalau misalkan ngedenger lagu-lagu Malaysia yang genrenya pop, itu tuh mereka akan
pasti pernah terbersit itu tuh, oh ini dari Indonesia nih, padahal bukan dari Malaysia. Termasuk lagunya Nuha Bahrain yang Casablanca, itu kan kayak kosakata cara pelafalnya kan familiar ya dengan telinga orang Indonesia, tapi pas orang Indonesia tahu oh ini dari Malaysia gitu, bukan dari Indonesia gitu. Dan kalau misalkan kita lebih teliti lagi, dalam kosakata baku atau bahasa formal dalam lirik lagu Malaysia itu tuh ada sedikit perbedaan ejaan. Kerana bukan karena, kata sahaja bukan saja gitu. Itu kalau misalnya kita lebih teliti lagi itu sebenarnya beda gitu. Yang mereka gunakan itu adalah bahasa Melayu, cuman karena yang digunakan adalah bahasa formal. Kosakata baku itu akan terdengar familiar bagi telinga orang Indonesia dan sangka itu bahasa Indonesia, padahal bahasa Melayu. Musik Indonesia semakin digemari oleh milenial Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya popularitas penyanyi dan band Indonesia di Malaysia, serta banyaknya konser musik Indonesia yang diadakan di Malaysia. Fenomena ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi industri musik Indonesia dan menunjukkan bahwa musik Indonesia memiliki potensi besar untuk mendunia. Faktor-faktor yang mendukung kepopuleran musik Indonesia di Malaysia diantaranya kesamaan budaya. Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan budaya, termasuk bahasa, makanan, dan musik. Hal ini membuat milenial Malaysia lebih mudah untuk memahami dan menikmati musik Indonesia. Kemudian media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memainkan peran penting dalam menyebarkan musik Indonesia ke Malaysia. Platform ini memungkinkan para milenial Malaysia untuk menemukan dan mendengarkan musik Indonesia dengan mudah. Indonesia memiliki banyak penyanyi dan band terbakat yang menghasilkan musik berkualitas tinggi. Musik mereka menarik bagi milenial Malaysia karena memiliki melodi yang catchy, lirik yang relate, dan video musik yang menarik. Kemudian semakin banyak konser musik Indonesia yang diadakan di Malaysia, hal ini memungkinkan para milenial Malaysia untuk melihat dan mendengar langsung penyanyi band favorit mereka dari Indonesia. Benar-benar. Letak geografis antara Indonesia dan Malaysia yang bersandingan membuat tren musik dan lagu mudah menyebar. Dari lagu tradisional sampai lagu pop Indonesia sangat populer di kalangan masyarakat Malaysia. Bahkan lagu-lagu Indonesia sering menduduki tangga lagu musik Malaysia. Namun lagu-lagu Malaysia justru jarang dan hampir tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Gaya musik pop Indonesia telah mempengaruhi gaya musik pop Asia Tenggara sejak tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an, grup band dan penyanyi Indonesia sering melakukan tur konser ke Malaysia. Popularitas musik Indonesia yang kian meledak membuat pemerintah Malaysia sempat membatasi penayangan lagu Indonesia pada tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan musisi lokal Indonesia. Kepopuleran lagu pop Indonesia di Malaysia masih terus berkelanjut hingga saat ini. Kalau saya lihat situasi pada hari ini guys ya, ini pada pendapat saya memang betul lah. Banyak sekali ya band-band dari Indonesia membuat konser ke Malaysia, sama ada secara band ataupun secara individu ya. Mereka datang membuat konser dan pasti akan banyak peminat-peminat dari Malaysia menyukai konsep yang dibawa dari Indonesia ini guys. Jadi itulah kenapa mudah sekali ya untuk orang Malaysia ini, mereka sangat menyukai konsep musik sama ada rock, pop dan sebagainya. Itu yang saya nampak. Sebagai contoh seperti Raja, ST12, Dewa, Sheila on Seven, itu adalah band-band yang waktu Uncle ketika masih di SMA, ini antara band-band yang paling disukai guys. Apalagi kalau galau-galau cinta-cinta. Jadi bucin-bucin gitu guys. Tapi saya tidak menafikan bahwa memang banyak ya penyanyi ataupun band disukai kebanyakan dari orang-orang Malaysia. Dan bagi saya juga percaya musik-musik dari Malaysia juga banyak juga yang tembus ke Indonesia. Pada tahun paling saya lihat, sering saya dengar orang Indonesia mengatakan lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an itu antara lagu-lagu yang banyak disukai pada ketika itu. Wah, seperti lebih ini daripada penyanyi Zamani ya, Gerimis Mengundang, begitu. Jadi banyaklah konsep-konsep, kalau kita lihat konsep kedua negara ini disukai dari segi musik dan sebagainya. Itu yang saya nampak guys ya. Oke, apapun kita lanjutkan cerita ini. Mudah untuk ditemui lagu-lagu Indonesia ditayangkan di radio-radio lokal dan pusat pembelajaran Malaysia. Malaysia juga pernah mengklaim lagu tradisional Indonesia yang berjudul Soleram.
Lagu ciptaan Muhammad Arif ini diklaim oleh Malaysia dengan judul yang berbeda, yaitu Suriram. Soleram sebenarnya adalah lagu penghantar tidur yang berisi pesan orang tua kepada anaknya. Oh, Soleram. Kepopuleran artis Indonesia di Malaysia bukanlah fenomena baru. Sejak dekade 70-an hingga kini, mereka terus mengukir jejak istimewa di hati penggemar musik Melayu. Dari era emas 70-an hingga era modern 2000-an. Artis Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari industri musik Malaysia. Bukan hanya mendominasi pasaran musik, tapi juga menyuarakan budaya dan identitas Indonesia ke dalam hati para peminat musik Melayu di Malaysia. Bahkan di era 2000-an, lagu-lagu Indonesia masih menguasai radio dan TV Malaysia. Kehadiran musisi Indonesia dalam pertunjukan-pertunjukan di Malaysia semakin menegaskan keberadaan dan pengaruh musik Indonesia. Ketika lagu-lagu beberapa penyanyi yang saat itu populer di Indonesia, ternyata penjualan CD-nya hanya 30.000 keping. Di sisi lain, grup band Wali yang pada album 1 tidak meledak, tapi pada album kedua penjualannya bisa mencapai 100.000 keping. Diakuinya memang sulit untuk menargetkan penjualan tinggi karena banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah mengunduh lagu-lagu dari internet. Dampak positifnya adalah meningkatkan hubungan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Musik dapat menjadi jembatan budaya yang menghubungkan dua negara. Kepopuleran musik Indonesia di Malaysia dapat membantu meningkatkan hubungan budaya antara kedua negara. Kemudian membuka peluang baru bagi industri musik Indonesia. Kepopuleran musik Indonesia di Malaysia dapat membuka peluang baru bagi industri musik Indonesia, seperti tur konser, penjualan album, dan kerjasama dengan musisi Malaysia. Lalu meningkatkan rasa bangga nasional bagi bangsa Indonesia. Kepopuleran musik Indonesia di Malaysia dapat meningkatkan rasa bangga nasional bagi bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki budaya yang kaya dan menarik yang patut dibanggakan. Musik Indonesia semakin diminati oleh milenial Malaysia dan hal ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Fenomena ini memiliki banyak dampak positif seperti meningkatkan hubungan budaya antara Indonesia dan Malaysia, membuka peluang baru bagi industri musik Indonesia dan meningkatkan rasa bangga nasional bagi bangsa Indonesia. Diharapkan bahwa kepopuleran musik Indonesia di Malaysia akan terus meningkat di masa depan. Kenapa lagu Indonesia terkenal di Malaysia dan begitu pula sebaliknya? Jadi seperti yang kita tahu, banyak lagu Indonesia yang terkenal di Malaysia. Begitu pula lagu Malaysia zaman dulu cuy. Nah dari hal itu, kalian pernah mikir gak sih kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena penduduk Indonesia dan Malaysia terbakar? Oke, yang dari Indonesia dan Malaysia like video ini cuy. Oke, makasih. Jadi dari sumber yang gue temukan di internet, hal ini terjadi karena penggunaan bahasa dan budaya yang hampir sama. Nah selain dari hal itu, meskipun negara Malaysia menggunakan bahasa Melayu, tapi masih banyak musik yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga membuat lagu Indonesia dan Malaysia mudah dipahami oleh kedua negara cuy. Okey, ni 5 lagu Indonesia yang famous masa zaman aku SMA ataupun sekolah menengah. Dulu dengar hanya sekadar lagu, kini dengar penuh perasaan. Pertama, lagu yang paling famous dekat sekolah aku dan sering diputar-putar waktu ni aku rasa 2009. Lagu dia, dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu. Kamu ketahuan. Ketahuan dari Mata Band. Kedua, Mata Band. Aku rasa ni lagu yang aku nyanyi, kita orang nyanyi untuk cikgu sekolah kita orang. Sebab nama dia Melati. Putih-putih melati, merah-merah delima. Ketiga pula, lagu ni lagu zaman aku asrama. Aku masuk asrama. Lagu dia adalah Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Sandiwara Cinta daripada Republic Band, kan? Betul kan? Betul. Yang keempat pula, lagu yang sering galau waktu malam di asrama. Mengapa kau pergi, mengapa kau pergi di saat aku. Tadali Band. Aku nggak ingat apa tajuknya. Apa tajuknya guys? Yang kelima pula, lagu waktu aku SMA ataupun sekolah menengah lah, yang paling famous. Lagu apa dia? Bentar ya, aku cuba ingat. Pusing. Lagu ni waktu aku lagi di bengkel ngerjain tugas. Di antara berjuta-juta orang, hanya kamu
Di antara berjuta-juta bintang, hanya satu polis-polis, Pak Polisi. Guys, seperti yang sudah kita nonton dan reaksikan ya, selain kerana mudah dimengerti, bahasa Indonesia juga dianggap punya keunikan dan keindahan tersendiri. Musisi Malaysia seperti ingin memberikan sentuhan yang berbeza dalam lagu-lagu mereka, yaitu dengan menyelipkan lirik bahasa Indonesia. Contohnya, ada musisi yang menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan emosi yang lebih dalam, dan ternyata ini membuat lagu tersebut lebih memiliki rasa guys, emosi. Bukan hanya tentang tren, tetapi lirik bahasa Indonesia seolah jadi media untuk mendekatkan dua bangsa melalui musik. Musisi Indonesia sudah terkenal sebagai pencipta karya musik yang berkesan ya. Karya mereka nggak hanya dicintai di Indonesia ya, tapi juga di Malaysia. Lagu-lagu yang memiliki lirik menyentuh ya, melodi yang memukau dan pesan yang relatable membuat musisi Malaysia terinspirasi untuk mengadopsi unsur-unsur musik Indonesia. Budaya kolaborasi antara musisi dua negara juga menjadi sebab kenapa lirik Indonesia makin sering digunakan di Malaysia. Hal ini adalah bentuk penghargaan dan kedekatan antara budaya. Menariknya, bahasa Indonesia bukan hanya dianggap sebagai alat komunikasi, lirik bahasa Indonesia juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan cerita dan emosi dengan cara yang mudah dimengerti pendengar Malaysia. Ditambah lagi, lirik lagu dari musisi Indonesia memiliki keunggulan dalam menjadi universal. Pesan-pesan yang dibawakan bisa dimengerti dengan mudah oleh berbagai lapisan pendengar, termasuklah di Malaysia. Kenapa orang Malaysia jadi makin suka musisi Indonesia? Jawabannya simple guys. Budaya Indonesia yang kaya dan musisi yang berbakat. Lirik-lirik lagu Indonesia penuh makna dan sering berisi cerita hidup yang relatable. Media sosial juga berperan besar ya. Konten musik Indonesia itu mudah dijangkau pendengar Malaysia. Dan ini membuat banyak orang Malaysia jadi terinspirasi dan jatuh cinta pada musisi Indonesia. Bahkan banyak musisi Malaysia yang merasa terpanggil untuk menggunakan unsur bahasa dan musik Indonesia dalam karya mereka. Jadi musisi Malaysia gunakan bahasa Indonesia di lirik lagunya itu bukan cuma untuk tren ya mungkin, tapi juga sebuah penghargaan terhadap budaya Indonesia. Keren banget kan guys? Musik benar-benar bisa menyatukan dua negara tetangga ini. Ini adalah merupakan salah satu hal yang mungkin bisa kita ungkapkan. Mungkin ada kebanyakan, mungkin ada yang tidak. Sebab itu adalah saya punya pendapat pribadi saja secara penilaian terhadap sesebuah video yang saya reactionkan. Ya mungkin kalau kita lihat dari segi kosakatanya juga, bahasa Malaysia itu kalau bahasa rasmi, kalau diungkapkan dengan cara yang betul ataupun official, ya memang menggunakan bahasa baku. Apa yang dilontarkan pada komunikasi Uncle ini juga, interaksi ini juga, Uncle menggunakan bahasa baku ya, bahasa baku logat Sabah. Seperti begitu. Tapi dalam arti kata lain, tidak kisahlah mana-mana pun, sama ada musisi ini Malaysia menggunakan lirik bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa kota Indonesia, itu tidak menjadi satu masalah. Kita lihat dari sudut sisi yang positif guys ya. Perlu kita lihat di nilai positifnya agar kita melihat, yaitu dengan cara inilah bisa menyatu padukan jembatan hubungan yang baik di antara dua tetangga Indonesia dan juga Malaysia. Bagi saya secara tidak langsung, saya sangat optimis dan sangat positif ya di antara apapun yang berlaku di antara dua negara ini ya. Yang penting lebih kepada nilai kebaikan dan juga manfaat kepada semua pihak. Apapun itu adalah merupakan pendapat bicara dan juga pribadi, penilaian pribadi dari Uncle. Jadi kepada kalian, sekiranya ada beberapa info ataupun ingin berbagi komentar dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.